Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Sejak 2014 sampai 2024, mereka gagal memakzulkan Pak Jokowi. Setelah purna tugas pun, Pak Jokowi tetap dihajar juga. Bahkan ada emak-emak yang rela datang dari Jakarta ke Solo hanya untuk mendemo. Ya, hanya segelintir lah. Emak-emaknya wajahnya sih menor-menor. Ya, entah apa yang mereka inginkan dari Pak Jokowi yang sudah purna tugas. Dan mereka-mereka ini yang sejak 2014 hingga 2024 ingin memakzulkan Pak Jokowi, hatinya mulai gundah karena kegagalannya, karena misi kegagalannya memakzulkan Jokowi. Akhirnya Pak Jokowi turun sendiri, nggak usah disuruh turun, beliau juga langsung turun. Ya, kalau buat kalangan-kalangan kita yang suka kerja-kerja Pak Jokowi, kami menyebutnya mereka adalah pembenci. Ya, pembenci Pak Jokowi. Karena sampah-sampah narasi mereka, terus pikiran-pikiran mereka yang mereka utarakan itu jauh dari kebenaran. Hanya kemungkinan dan prediksi-prediksi saja, atau juga cocokologi. Ya, begitulah. Tapi kan sekarang mereka nggak berani kenceng-kenceng kayak Pak Joko, menghajar Pak Jokowi ya. Mereka nggak berani sama Pak Prabowo. Yang mereka berani hanya ngincer, nyerang Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang merupakan anak dari Pak Jokowi. Ya, mereka cuma berani dengan Gibran doang. Pak Prabowo mah takut mereka. Tahu takut kenapa? Katanya sih kritikus, oposisi, tapi beraninya cuma sama Gibran. Yang lain nggak berani, mereka kenceng-kenceng. Apalagi kalau kata Bu Irma tuh siapa tuh presiden akal sesat. Nyalinya cuma ya begitu doang. Bahkan yang terbaru Doi ngomenin bahwasannya Pak Jokowi udah berangkat lagi ke Jakarta, nggak betah katanya. Entah apa yang mereka naris, nontonnya videonya, kita mau ogah. Nah, bisa sesat nanti kita pikirannya dengan cocokologi mereka. Ya, ini ada video dari Sylvester, orang dekat dari Pak Jokowi ya. Beliau pun mengatakan bahwasanya Rocky Gerung dan kawan-kawannya itu mengerikan lah narasi-narasinya. Bahkan apa yang mereka sampaikan terdahulu itu kepada Pak Jokowi nggak ada yang terbukti. Nggak ada yang terbukti. Jauh dari prediksi mereka. Mereka hanya cocokologi. Nggak ada yang fakta. Ya, mereka hanya membaca aja situasi. Bahkan memframing yang menjadikan nama Pak Jokowi mungkin nggak bagus ya. Sampai pun sekarang begitu mereka. Mungkin kalau nggak bicara Pak Jokowi nggak laku kali ya. Ya, ya ini ada video dari Bang Sylvester. Ya, beliau juga menyinggung masalah nebeng serta emak-emak yang kemarin demo di Solo. Mari kita simak videonya bersama. Let's go. Tapi satu hal lagi, Bang, bahwa selama ini kan orang menuduh Pak Jokowi akan menjadi ketua partai, benar nggak? Iya, iya. Akan mendirikan partai. One Team Press. Tapi kan selama ini yang saya bicara dengan Pak Jokowi bahwa beliau akan pulang ke Solo, terjadi, Bang. Ya, jadi selama ini kan orang banyak memberikan framing negatif. Pak Jokowi, wah setelah ini beliau akan jadi ketua Dewan One Team Press lah, masuk di Golkar lah, mengambil alih PDIP lah.
Bahkan yang saya fitnah-fitnahan itu yang saya bilang tadi ya, kayak dulu ada, saya ngomong aja kayak Rocky Gerung gitu kan, makanya saya agak marah sama dia kan. Dia memfitnah Pak Jokowi itu iri hati. Ini di ILC-nya Bang Karni Ilyas. Iya, yang pernah hampir ribut itu ya. Bukan saya nggak ribut, dia yang kabur Bang. Karena dia memfitnah, dia membohongi rakyat ini, membohongi kita semua Bang. Ini orang manipulatif sekali ya. Jadi dia bilang Pak Jokowi itu iri hati dengan Pak SBY dan Bu Mega karena nggak punya partai, maka mau ngambil alih PDIP sama Golkar. Ini kan tuduhan yang fitnah yang jelas-jelas membahayakan sekali ini orang ini Bang, gitu loh. Nah, terus dia bilang Pak Jokowi bersama Mas Gibran dan Yan Etes yang baru umur 10 tahun itu akan menguasai IKN Bang. Ya kan? Jadi dia udah tahu masa depan orang, terus tahu hati orang nih. Oh, ini iri hati kagak lu. Emang makanya saya tanya dia kan, kamu tuh Tuhan atau paranormal? Dia nggak bisa jawab, dia kabur, dia bilang saya onderdil Bang. Nah, makanya tuduhan-tuduhan ini Bang, orang yang sebenarnya mereka tidak mengenal Pak Jokowi, yang kesehariannya kan nggak tahu, tapi mereka lebih Jokowi dari Jokowi atau lebih Prabowo dari Prabowo gitu loh, Pak Prabowo, ya kan? Hanya ngomong-ngomong aja gitu di mana gitu, tanpa dasar, tanpa membangun suatu ini ya Bang, suatu bangunan kebenaran gitu. Iya. Yang makanya saya di mana-mana selalu melawan orang-orang ini Bang, karena mereka tidak punya dasar gitu loh Bang, mengatakan bahwa Pak Jokowi melanggar undang-undang, Gibran juga di MK. Itu kan nggak pernah terbukti Bang. Secara hukum ya, secara konstitusi. Kita bernegara bukan berdasarkan asumsi, opini atau framing. Nah itu Bang, makanya saya bilang tadi Bang, Pak Jokowi ngomong di luaran bahwa beliau akan pulang ke Solo. Dan itu terjadi. Ya. Dan beliau ngomong ke saya juga waktu bulan, ya sebelum pelantikan presiden lah, habis pemenangan itu kan saya tanya, Bapak bagaimana? Saya bilang, Pak, Sekjen PBB, enggak, aku mau pulang dulu katanya. Dan memang kejadian Bang. Jadi selama ini orang bilang Pak Jokowi mau 3 periode, perpanjangan. Ini omong kosong semua Bang. Udah terbukti sekarang ya kan. Dan memang terbukti kan. Dan saya satu orang di Republik ini yang mengatakan kebenaran. Untuk apa? Bukan saya bilang tadi untuk apa? Jabatan atau bukan. Ini untuk kebenaran, untuk anak cucu kita Bang. Anak cucu saya juga gitu loh. Ya kan? Jadi gini, kita boleh berpolitik, ya kan? Ya kan? Tapi dengan cara jangan membuat framing opini atau menghancurkan karakter orang. Harus kebenaran Bang, gitu loh. Politik ini kita harus bangun yang sehat lah, ya kan? Nah, jadi saya lihat kawan-kawan ini kan kembali lagi Bang, ya kan? Udah dari 10 tahun lalu mereka mau maksulkan Pak Jokowi, bilang Pak Jokowi, kan gak berhasil Bang, kan kasihan. Sampai Pak Jokowi pulang aman-aman aja. Tapi mereka mencoba ada demo lagi. Saya bilang ini sakit ini manusia-manusia. Sebelum sampai ke demo itu tadi ada yang menarik ceritanya Bang Sylvester. Pada saat 20 Oktober setelah pisah sambut ya di istana, tadi diceritakan sebenarnya Pak Prabowo juga ingin mengantar langsung. Nah, kemudian tiba-tiba kan akhirnya nggak jadi. Kemudian Presiden menugaskan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengantarkan sampai ke kediaman. Ya kan begitu. Nah, tapi tiba-tiba rame di sosmed. Ada seorang tokoh media nggak begitu ya, wah tuh Pak Jokowi nebeng dengan TNI AU kan gitu ya, kan gitu. Nah itu sebenarnya dari yang kita lihat sama-sama itu fitnah lagi atau disinformasi barangkali ya, kok dibilang nebeng dengan TNI AU. Kasihan ya, orang kadang-kadang hatinya udah jelek, udah busuk, jadi apapun yang dilakukan itu salah gitu Bang. Jadi kasihan. Oke. Nah, selama di Solo kemarin itu, ini mungkin Bang Sylvester juga tahu, kemarin kalau nggak salah ada demo emak-emak gitu ya kan, yang rame, yang kita lihat dari video itu, bahkan polisi pun kewalahan ya kan, ya benar. Memprotes rumah hadiah negara kepada mantan presiden.
ya kan, dengan orasi yang pokoknya bahasanya seram lah kalau kita dengar ya kan. Iya, iya. Nah itu gimana respon Bapak dan warga Solo maksud saya atas tindakan yang demo ya dengan cara-cara seperti itu? Ya kalau menurut saya sih ini bukan kita nih anti kritik ya, tapi korelasinya tuh nggak ada gitu loh. Dan menurut saya sih ini orang yang sakit jiwanya menahun Bang, karena setelah kita telusuri, mereka ini udah dari zaman 2014 nggak suka sama Pak Jokowi. Oh. Iya, emak-emaknya itu, dan mereka kan nggak banyak, kemarin hanya 200 kalau nggak salah ya, 200 orang. Tapi kan tidak mencerminkan mayoritas rakyat Indonesia, karena kalau saya lihat waktu kemarin tanggal 20 Oktober, memang gini Bang, orang yang pembenci Pak Jokowi ini, pemerintah ini memang ada, tapi nggak signifikan. Dan mereka kebanyakan demo ya 200 orang, 100 orang, nggak sampai banyak sekali. Terus di media sosial itu aja, satu kolam itu mereka semua. Tapi kalau kita lihat kenyataan di dunia nyata, Bang, ya Abang bisa bayangkan kemarin bagaimana pelepasan Prabowo pelepasan Pak Jokowi dan penyambutan Pak Prabowo di Jakarta. Kan manusia begini, Mbak. Nggak dibayar itu. Otomatis nggak dibayar. Terus waktu di Solo, Bang, itu gila. Oh ya? Iya. Sampai macet hampir 4 jam. Jadi bayangkan, ya kita mau bayangkan ini ratusan ribu jutaan orang dengan hanya 200 orang ini yang sakit hatinya udah menahun, Bang. Iya, iya. Ya saya tahu lah mereka ini udah dari zaman dulu, udah 2014. Kan mereka ngomong sendiri, mereka pendukung Pak Prabowo 2014, 2019. Terus so what gitu loh. Kan lu dukung Pak Prabowo, lu nggak menang. Ya kan? Iya, iya. Apa? Maksudnya kan dia ngomong, oh Pak Prabowo kami mendukung. Terus apa kamu punya sumbangsi untuk kemenangan Pak Prabowo? Nggak ada kan? Iya, iya. Nah, kemarin mereka mendukung Anies 2024, melawan Prabowo. Tapi sekarang Pak Prabowo tolonglah begini, jangan pergi ke ke mantan presiden yang bikin utang banyak lah apa segala. Ya kamu kan harus belajar dong. Utang Indonesia itu bukan dibikin oleh Pak Jokowi, tapi disetujui oleh DPR. Gitu loh. Utang kita ini, Bang. Ya, ya. Ini harus kita kasih tahu. Makanya Bu Menteri Keuangan itu yang lebih tahu, kalian itu jangan so tahu, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Bahwa utang kita ini kalau menurut Undang-Undang Kementerian Keuangan ini masih batas toleransi karena di bawah 40%, Bang. Kita nggak boleh utang kita itu lebih dari 60% dari PDB kita, gitu loh. Sedangkan utang Singapura, Thailand, Malaysia itu di atas 60%. Kita baru 38% terakhir. Amerika itu utangnya 100% dari PDB-nya dia. Jepang malah 200%. Jepang 200%. Jadi udahlah, ini kan orang-orang yang tidak ngerti apa-apa, hanya karena memang penyakit hati gitu loh, Bang. Yang memang bukan jadi acuan kita untuk berbangsa bernegara, hanya kan kadang-kadang membodohi rakyat kita gitu loh. Salah satu, dan itu diulang-ulang oleh para emak-emak itu ya, alasan mereka untuk memprotes hadiah dari negara itu yang rumah yang di Colomadu apa ya itu? Colomadu itu, bahwa itu hadiah rumah dari negara untuk mantan presiden itu bagi presiden yang turunnya secara terhormat, kan begitu ya. Nah sementara kan Pak Jokowi turunnya tidak secara terhormat karena bla 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 bla. Itu bagaimana itu ada klaim-klaim seperti itu? Sebenarnya kan kalau publik di sosmed itu mendengar tanpa informasi yang jelas kan bisa terhasut ya kan? Iya Bang, jadi gini Bang, kan harus biasanya kan dulu kalau zaman kita sebelum revisi undang-undang mengenai MPR itu Bang, ya kan harus pertanggungjawaban di depan MPR. Sekarang kan udah nggak ada, ya kan? Dan memang tidak ada masalah, Pak Jokowi turun secara baik-baik kok. Waktu kemarin di gedung DPR MPR juga tidak ada segala macam keberatan atau dari siapapun, ya secara baik-baik, normally gitu loh. Bahkan Pak Jokowi sukses gitu loh. Sukses dalam hal pertumbuhan ekonomi kita bagus, di atas 5%. Inflasi kita turun di bawah 2%. Terus Bang, kita punya demokrasi, ya kan? Mereka bilang demokrasi kita indeksnya turun ya kan? Terkungkung. Apanya kalian
seenak-enaknya maki-maki orang, fitnah-fitnah orang, nggak apa-apa kok, nggak dipenjara. Terus kalian memfitnah Pak Jokowi selama ini nih, satu persatu nih, kata Rocky Gerung, dia bilang, oh nggak bisa tuh aku di... Siapa bilang? Pak Jokowi nggak mau bikin laporan buat lu. Karena lu nothing gitu loh, Bang. Kalau Pak Jokowi mau bikin laporan, masuk penjara semua ini, Bang. Iya. Ini kan delik aduan gitu loh. Betul. Bukan kau hebat, tidak ada kau hebat. Kau mah penipu, ya kan? Sorry Bang, ya kan? Manipulatif, manusia yang bikin hoax, Bang. Beda lah dengan presiden yang diakui dunia, Pak Jokowi ini. Gitu loh. Yang punya prestasi macam-macam. Membangun segala macam, kita punya infrastruktur, Bang. Terus membuat diplomasi luar negeri kita, akhirnya kita dihargai. Feedbacknya Pak Jokowi di mana-mana bisa mendatangkan investasi, ya kan? Ekonomi kita berjalan bagus. Terus beliau juga meletakkan dasar-dasar daripada good government and good governance itu, Bang, ya kan? Beliau melakukan hal-hal yang tentunya nanti untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran ini lebih gampang gitu loh. Jadi kalau demo-demo dan propaganda ini terus dilakukan oleh, ya sebenarnya orangnya itu terus, itu aja. Itu akan mempengaruhi soliditas atau hubungan yang sudah sangat baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kan target mereka kan sebenarnya membuat hubungan antara tokoh kita ini menjadi pecah dan patah kan begitu ya? Ya maunya mereka sih begitu, Bang. Kan udah gagal mau impeachment, Bang. Menjatuhkan Pak Jokowi dari 2014 nih, Bang. Sampai kemarin Pak Jokowi tanggal 20 selesai, sampai hari ini juga masih kan. Nggak bisa-bisa, ya kan. Kan stres sendiri orang ini, hatinya, penyakit hatinya kan. Terus ya kedepannya pastinya mereka akan mau menghancurkan hubungan Pak Jokowi dengan Mas Gibran, tentu dengan Pak Jokowi. Tapi kalau menurut saya sih susah. Karena Pak Jokowi dan Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini udah seperti orang jatuh cinta ya kalau menurut saya. Mereka saling respect, saling menghargai. Bahkan kemarin, Bang, terus terang aja Pak Jokowi itu mengatakan Pak Prabowo akan lebih baik dari beliau. Itu ada. Itu malah yang diharapkan Pak Jokowi ya. Lihat aja, Pak Prabowo ini lebih hebat nanti dari saya. Itu pengakuan Pak Jokowi. Ya begitulah tadi kata Bang Sylvester terkait pandangannya terkait Rocky Gerung dan kawan-kawan, terus Nebeng dan ibu-ibu, emak-emak yang demo di Solo kemarin. Bagaimana menurut pandangan kalian? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.